Halo, perkenalkan nama saya Yose Bramasto. Saya merupakan salah satu agen dari PT Aksa Finansial Indonesia. Tujuan saya membuat video ini saya pengen sedikit sharing ya. Beberapa hari yang lalu begitu banyak teman-teman saya, nasabah, orang-orang yang kenal saya bertanya kepada saya tentang perasuransian ya. Beberapa hari yang lalu banyak sekali viral di FB, Instagram, banyak orang-orang yang merasa dirugikan dengan yang namanya asuransi. Begitu banyak orang ngomong, wah saya rugi nih. Saya udah bayar nominal sekian tahun, setelah dicek hasilnya ternyata cuman separuhnya atau nggak ada. Atau setelah dicek 5 tahun, 7 tahun ternyata jumlahnya beda dengan yang di store. Nah, seperti itu. Banyak orang merasa dirugikan saat itu. Teman-teman, saya pengen kasih tahu nih, bukan kasih tahu sih ya, sekedar sharing aja. Sebenarnya asuransi seperti ini. Asuransi itu sangat berbeda dengan yang namanya menabung, ya. Asuransi sangat-sangat berbeda dengan yang namanya menabung. Kalau asuransi itu tujuan utama kita adalah proteksi, ya, perlindungan. Entah yang diproteksi adalah jiwanya, ya, apabila meninggal dunia, atau yang diproteksi adalah kesehatannya. Makanya ada yang namanya asuransi jiwa dan ada yang namanya asuransi kesehatan. Lah, ini adalah tujuan utama asuransi, yaitu proteksi. Kalau kita tahu zaman dulu nggak ada tuh asuransi ada duit kembali, nggak ada. Jadi awal mulanya asuransi terbentuk itu ya kita bayar premi, kita dilindungi. Kita kena resiko, perusahaan asuransi itu bayar dengan nominal yang udah disepakati. Kalau nggak kena resiko gimana? Ya udah, kita nggak dapat kembalian apa-apa, kita nggak dapat uang apa-apa. Contoh sebenarnya asuransi yang dulu itu kayak asuransi BPJS, asuransi tradisional. BPJS itu ketika kita bayar premi, kita sakit ya udah, kita opnam free. Ya, berapapun nilainya free, yang bayar adalah BPJS, seperti itu ya. Tapi gimana kalau nggak sakit? Gimana kalau nggak opnam? Uang BPJS-nya bisa ditarik kembali nggak? Nggak. Jadi asuransi pada awalnya itu seperti itu gitu. Terus dengan perkembangan zaman akhirnya terwujudlah asuransi unit link ya. Asuransi unit link yang mungkin banyak diperbincangkan di sosial media itu adalah asuransi unit link. Nah, saya mau kasih tahu nih bedanya apa sih asuransi unit link yang teman-teman mungkin perbincangkan dengan yang namanya tabungan. Nah, kalau kita menabung itu udah jelas banget. Kita nabung sebulan 500.000, 2 tahun dapat berapa? 12 juta plus bunga, dipotong biaya admin juga sih. Itu tabungan. Jadi nilainya itu pasti ya. Kita nabung tiap bulan 500, dalam 2 tahun itu pasti 12 juta. Beda dengan asuransi. Katakan premi yang kita bayar adalah 500.000 per bulan. Kita beli asuransi selama 2 tahun belum tentu nilai tunainya itu 12 juta. Kenapa? Yang namanya asuransi itu pasti ada namanya biaya asuransi atau disebut dengan biaya akuisisi. Itu biasanya di 5 tahun pertama. Itu biasanya semua perusahaan asuransi pasti ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu apa? Biaya akuisisi adalah biaya di mana kita harus bayar ke perusahaan asuransi agar kita bisa mendapatkan manfaat asuransi. Itulah biaya akuisisi. Contoh, ada nasabah bayar 500.000 per bulan selama 2 tahun. Nilai tunainya mungkin nggak ada 5 juta. Karena apa? Masih dalam kurun waktu 5 tahun pertama kena biaya akuisisi. Bedanya asuransi dengan tabungan, apabila sang pemilik rekening atau pemilik polis ini kena resiko di tahun yang kedua, kalau dia menabung selama 500.000 selama 2 tahun, maka yang dia miliki adalah 12 juta.
ya. Apabila dia meninggal dunia ya warisannya berapa? 12 juta. Apabila dia sakit dan nggak punya asuransi kesehatan, maka dia punya tabungan sebesar 12 juta untuk biaya dia opnam di rumah sakit. Jadi ya udah, mau nggak mau 12 juta itu yang dicake, istilahnya seperti itu. Beda halnya dengan asuransi, ya. Apabila tertanggungnya ini kena resiko mungkin meninggal dunia di tahun kedua, meski nilai tunainya itu nggak ada 5 juta, tapi dia bisa mewariskan uang mungkin ratusan juta. Ada contoh kasus nasabah kami, dia seorang penjual keliling, preminya cuma 400.000 per bulan. Dia bayar baru 6 bulan dan dia harus dipanggil Tuhan. Yang cair berapa? 400 kali 6. Itu kalau nabung. Kalau asuransi cairnya berapa? Sekitar 160 jutaan. Bayarnya baru 400.000 kali 6. Kena resiko meninggal dunia, uangnya cair sekitar 160 jutaan. Kalau nabung berarti baru dapat berapa? Paling sekitar hampir 3 juta, ya kan? Lah, itu loh bedanya asuransi dengan tabungan, ya. Jadi kalau kita pilih asuransi memang kita tujuannya untuk memproteksi diri kita, ya. Entah kesehatan, entah jiwa, itu yang kita proteksi. Nah, tujuan asuransi unit link ini diciptakan sebenarnya pun bukan semata-mata buat cashback, buat dana tunai, itu enggak. Sebenarnya gini tujuannya asuransi unit link itu. Yang namanya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan itu tiap tahun itu dia pasti naik preminya, ya. Saya usia 33 dengan usia 45 itu preminya pasti berbeda. Dengan manfaat yang sama itu preminya berbeda. Dalam artian apa? Berarti tiap tahun harusnya premi asuransi itu naik. Oke, paham ya? Tiap tahun harusnya premi asuransi itu naik. Oke. Lah, makanya terciptalah asuransi unit link. Asuransi unit link ini preminya flat, ya. Kalau udah kontrak per bulan 500.000 itu sampai 10 tahun sampai 15 tahun ke depan preminya ya sama 500.000. Loh kok bisa? Padahal kan berbanding lurus nih premi dengan usia gitu kan. Jadi tadi kan saya bilang premi itu tiap tahun pasti naik. Tapi unit link kok bisa flat? Kok bisa tetap 500.000 katakan seperti itu? Karena dia ada investasinya. Lah tujuannya investasinya ini sebenarnya bukan buat kita ambil, bukan semata-mata kita investasi, kita diproteksi, uang investasinya bisa kita pakai. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya uang diinvestasi ini untuk membackup premi yang udah nggak cukup gitu. Jadi katakan store-nya 500.000 tahun ini, 15 tahun mendatang 500.000 ini udah nggak cukup buat bayar manfaat dari asuransi kita. Lah, ini akhirnya diambil dari investasinya. Makanya bisa juga investasinya berkurang karena manfaat asuransinya yang terlalu banyak. Kadang seperti itu. Lah, ini yang banyak orang nggak pahamin. Loh, asuransinya kok habis? Asuransinya kok makin turun? Ternyata manfaat asuransinya begitu banyak. Nah, dari poin ini saya pengen kasih saran ke teman-teman. Yang pertama, belilah asuransi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya asuransi kesehatan, ya katakan untuk anak-anak, mereka nggak butuh jiwa, ya mereka butuhnya asuransi kesehatan. Istri yang nggak bekerja itu ya butuhnya asuransi kesehatan. Ya udah fokus aja ke asuransi kesehatan. Nggak perlu unit link, nggak perlu investasi gitu loh. Tapi beda dengan seorang pekerja, kita udah harus memikirkan yang namanya asuransi jiwa. Fokuslah ke asuransi jiwa. Atau kita malah berpikir untuk dana pensiun. Kalau begitu manfaatnya nggak usah banyak-banyak asuransinya, cukup UP dengan investasi. Itu pun UP-nya nggak usah gede-gede kalau tujuannya untuk dana pensiun. Jadi ini semua perbandingannya ada hitungannya gitu loh. Lah bagaimana kita menentukan produk yang terbaik, yang pastinya kita harus dibantu dengan agent yang tepat. Nah, temukan agent yang tepat, agent yang jujur. Banyak agent ngomong, Pak bayarnya
cuman 10 tahun, habis itu uang bisa diambil semua, proteksi tetap jalan terus. Nyon sewu, boleh dibilang itu agent yang salah. Nggak ada asuransi bayar 10 tahun perlindungan jalan terus, itu nggak ada ya. Semua pasti ada plus minusnya, nggak mungkin sama kayak nabung kok Pak. Nabung, kalau nasabah diomongin sama kayak nabung 10 tahun uang diambil, pasti bayangannya kayak tabungan. Padahal sangat berbeda. Namanya asuransi dengan tabungan itu sangat berbeda. Jadi yang pertama, kalau kalian pengen cari asuransi dengan produk yang kalian butuhkan. Produknya apa? Kira-kira saya butuhnya apa? Hubungi agent terbaik kalian, agent yang kalian percaya, dia menguasai produk asuransi dan dia jujur ya. Ya, yang ngomong aja ya nggak bisa, yang ngomong aja nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian mau pilih asuransi, pastikan perusahaan asuransi kalian perusahaan yang kuat ya. Seperti AXA itu ada di 64 negara di dunia ini. Jadi cukup kuat dengan RBC di atas 350%. OJK itu minimal 120%, AXA ada sekitar 350%. Cukup kuat, sangat kuat kalau saya bilang. Jadi kemungkinan untuk lapse itu sangat kecil. Beda dengan asuransi-asuransi lokal yang cuman ada di Indonesia. Kita sering dengar ada asuransi BP, BA, JS, itu banyak ginilah apa itu namanya. Jadi saran saya kalau mau pilih asuransi, perusahaan asuransi yang besar. Yang ketiga, kalau kalian mau beli asuransi, pahami benar-benar cara kerjanya, manfaatnya apa, dapatnya apa, kita harus wajib tahu. Kita yang beli handphone, beli tablet, harga 4 juta, 5 juta, itu aja kita benar-benar mempelajari. Ini kameranya berapa, internal berapa, bisa apa aja, kita pelajari benar-benar. Apalagi asuransi yang puluhan juta kita store ke sana. Harusnya kita belajar, pelajari polis itu dengan benar-benar. Dan ini lagi nih, ini penting. Apabila ketika kalian dijelaskan oleh agent kalian, udah tanda tangan, ya kan, polis udah jadi, please pelajari polisnya. Dilihat, omongan agent dengan polis bener nggak? Kalau bener, oke, kalian terima itu. Tapi kalau omongan agent dengan polis berbeda, di dalam kurun waktu 14 hari kalian bisa batalkan itu polis. Pak, saya mau membatalkan. Ternyata apa yang disampaikan dengan agent itu berbeda dengan isi polis. Itu kalian bisa batalin. Oke? Saran saya, ketika kalian mau beli asuransi, pilihlah asuransi yang pakai agent. Jangan bancassurance. Karena biasanya bancassurance itu cuman by phone, rekam, kita ngomong ya, itu udah disebut tanda tangan. Jadi pastikan kalian menjadi nasabah-nasabah yang cerdas, yang ngerti isi polis kalian. Banyak orang nggak ngerti. Oh, dia punya asuransi, manfaatnya apa aja? Nggak tahu. Sayang sekali. Kita store-nya banyak loh itu loh. Jadi harus ngerti manfaatnya apa. Dan teman-teman agent, yuk kita jadi agent yang benar, agent yang memberitahukan kepada nasabah apa yang benar. Ya, bukan dengan tujuan closing, tapi dengan tujuan kebaikan finansial bersama. Jadi nasabah harus kita puaskan dengan produk kita. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk teman-teman yang mau tanya apapun tentang asuransi apapun, tata caranya gimana, mau tanya produk, mau tanya gimana, boleh banget, silahkan komen, silahkan WA saya di 0856 40 250 386 tentang asuransi. Dengan senang hati saya akan berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.